Dia minta waktu itu 200 juta. Waduh, gila itu Terus, bisa DP. terus papa aku langsung bilang, ya udahlah nggak apa-apa, dia nggak menang juga nggak apa-apa. Sepia masih 21 tahun tapi bisa loh gitu. Sepia bisa jadi bendahara desa. Kalau Sepia bisa, kalian juga pasti bisa. Porstenga. Teman-teman, kembali hadir bersama kami podcast Rantau Salemba Tengah. Hari ini kita akan mendiskusikan banyak hal, termasuk soal anak muda, soal perempuan, dan soal proyeksi kepemimpinan masa depan. Hari ini kita menyaksikan banyak problematika yang hadir di bangsa kita, termasuk banyak keraguan soal kepemimpinan anak muda, terutama juga soal perempuan dalam memimpin pemerintahan. Nah, semua itu kita akan diskusikan pada hari ini dengan seorang perempuan dan juga seorang anak muda yang saat ini diberi amanah untuk memimpin pemerintahan di unit terkecil, yaitu pemerintahan desa. Sebelum kita masuk pada podcast hari ini, mungkin kita saling kenal dulu nih. Nah, saya hari ini ditemani oleh Kak Fian. Alfian. Kak Alfian. Kang Alfian. Kak Alfian. Jadi kali ini harus Kang Alfian dong. Kita lagi di tanah Sunda ini. Dengan Kang Alfian dan Teteh Indah sama Teteh Sepia. Tapi lebih enak panggil teh apa nama aja nih biar kita lebih cair nih obrolannya. Boleh Nama aja ya. Iya. Nama aja ya. Enggak apa-apa. Ya. Nah, ini kenalin dulu ini Kang siapa nih? Oh, kalau saya Rajak. Kang Raja kayak. Baik, karena tadi kita mau obrolkan soal keperempuanan anak muda. Nah, kebetulan Teh Indah ini diberi amanah sebagai kepala desa di desa apa ya? Nah, desa Ciasem, kecamatan Ciasem Baru, kecamatan Ciasem di Kabupaten Subang. Nah, kita ingin mendengar nih sebelum menjadi kepala desa perjalanannya seperti apa. Nah, lahir di mana, sekolah di mana, mungkin bisa disampaikan. Waktu bayi dulu masih ngapain? Saya masih ingat. Saya masih ingat. Iya kan. Ya, aku lahir di Desa Ciasem Baru juga, Desa Ciasem Baru. Kemudian sekolah SD, SMP itu masih di Ciasem Baru. Tapi mulai dari SMP kelas 2, SMA itu di Jakarta, kuliah di Depok, terus langsung kerja juga di Jakarta. Nah, pas nikah gitu kan, kebetulan kan suami juga aktivis lah ya. Wah, udah nikah. Udah nikah kan Raja, hati-hati. Udah nikah. Hati-hati, jangan deket-deket. Dia suka berpolitik gitu. Oh, jadi iya. Pas dengar gitu kan, pas pulang kan, kalau pulang ke Ciasem itu hanya pas Lebaran gitu kan. Nah, kemarin waktu nikah itu kebetulan juga nikahnya di Ciasem Baru karena COVID. Jadi ya pasangan COVID. Dengar gitu kan, mau ada pemilihan kepala desa nih, terus iseng-iseng coba deh kita naikin dulu di media apa respon masyarakat seperti apa gitu kan. Sebenarnya sih iseng-iseng aja gitu kan, mau tahu respon masyarakat seperti apa. Ternyata responnya itu luar biasa gitu kan, luar biasa. Tapi itu pun masih yang kayak jadi nggak ya gitu kan, masih maju mundur gitu kan. Terus dipanggil lah sama keluarga besar. Kebetulan mama aku itu memang asli orang Subang, orang Desa Ciasem. Oh iya. Jadi alhamdulillah kita itu keluarga besar gitu kan. Kebetulan waktu itu lagi ada kayak arisan keluarga gitu terus ditanya, ini seriusan nih katanya, ada kayak poster gitu kan, beneran mau maju. Posternya itu ya isi ini aja sih, kayak riwayat pendidikan dan sebagainya gitu kan. Terus ya insya Allah gitu kan, kalau misalkan memang keluarga mendukung gitu ya ikhtiar aja. Tapi ya maksudnya
ya berusaha aja semaksimal mungkin gitu. Kalaupun nantinya enggak pun ya nggak apa-apa. Karena waktu itu aku masih kerja di Kementerian Desa. Oh gitu. Oh iya. Tapi tadi sekilas diceritain soal keluarga besar. Apakah keluarga besar itu barangkali punya riwayat menjadi Kepala desa, pemimpin? ya. Keluarga besar sih nggak pernah ada. Kalau orang tua pribadi aku ya, misalnya orang tua itu nggak ada yang berpolitik gitu. Bahkan kayaknya jauh banget deh dari perpolitikan gitu kan. Papaku malah di dunia entertain gitu kan. Ibu juga ya ibu rumah tangga biasa. Jadi nggak pernah ada yang berpolitik. Bahkan dari kecil tuh kayaknya aku nggak pernah bermimpi untuk jadi pejabat publik gitulah. Oh iya. Sama sih, kita juga dari kecil nggak pernah kepikiran. Masih bayi ya mikirnya makan, nangis, ya kan? Gak pernah kepikiran bisa sampai di Subang. Iya. Oh berarti riwayat keluarga emang dari dulu itu nggak ada sama sekali ya yang terjun ke dunia politik. Kakek atau nenek mungkin atau moyangnya mungkin. Biasanya kan apa ya, keinginan orang untuk maju ke dunia politik itu kadang-kadang kita sering melihat itu punya sejarah peninggalan sistem kerajaan nih. Nah, Berdasarkan turunan kan? Berdasarkan turunan, iya kan. Nggak ada sih, paling Nggak ada waktu ya? itu sempat ada kakaknya nenek aku mau nyalonin jadi kepala desa, tapi waktu itu nggak sempat Kepilih. Dan itu pun kayak konotasinya tuh jadi udah 2 kali ya, keluarga besar aku 2 kali mau nyalonin tapi selalu gagal gitu. Sampai anggapan beberapa orang di desa Ciasebaru kayak gini, udahlah itu keluarga itu tuh nggak ada turunannya buat jadi lurah gitu kan. Jadi nggak mungkin menang gitu. Dan memang kemarin pun saat kontestasi itu kayak nggak pernah diperhitungkan. Ya mungkin kayak masih apa sih gitu kan. Anak bawang, bocil. Masih bocil ya. Tapi kepikiran nih mau nyalon jadi kepala desa tuh faktor apa tuh? Apa emang dorongan suami yang kuat nih atau dorongan keluarga atau mungkin kepikiran kayaknya berkarir di Jakarta males nih, bosen, mending bangun Ciasem nih gitu. Sebenarnya sih berawal dari waktu itu ada hal yang mau aku urus sebelum nikah di kantor desa ya. Lihat di kantor, posisi kantor desanya, terus di sekitar lingkungan desa itu penuh banget sama sampah. Pinggir jalan tuh full sampah segala macam gitu kan. Kayak miris nih, aku kerja di Kementerian Desa itu 3 tahun, kurang lebih ada 200 desa yang aku kunjungi untuk dibantu bagaimana perekonomiannya itu naik gitu kan. Tapi ketika aku kembali ke desa sendiri, kok merasa berdosa ya saya ngurus desa lain tapi desa sendiri nggak diurus gitu kan. Mungkin itu salah satu faktor yang mendorong lebih kuat lah gitu kan, selain dari keluarga, suami gitu kan. Ya alhamdulillahnya kan rata-rata gitu ya, kalau lihat teman-teman yang lain, teman-teman kuliah gitu kan, banyak yang sebenarnya mereka pengen jadi aktivis tapi kadang suaminya nggak ngebolehin gitu kan. Nah ini alhamdulillahnya sangat mendukung. Wah, ini tentu patut dicontoh nih. Jadi udah siap nih Kang Rajab untuk jadi suami yang suportif buat calon istri nanti. Ya tentu. Calon istri udah ada belum? Tentu dong. Ya ini menarik sekali, apalagi tadi sempat disampaikan kuliah di Depok. Di Depok kuliah di UI ya? Iya. Nah tentu sebagai alumni UI, rasa gimana tuh balik ke desa? Apakah ada pengalaman yang cukup berbeda sehingga wah aku merasa dirugikan nih ketika balik ke desa atau gimana? Mungkin bisa diceritakan. Karena kebanyakan orang-orang kalau sudah di Jakarta udah malas balik ke kampung, apalagi udah kuliah di UI kan. Tapi keren ini idenya. Awalnya tuh tadi dari keresahan sampah itu. Jadi ngelihat situasi desanya ya bisa dikatakan sedikit amburadul mungkin ya. Akhirnya punya niatan untuk membangun desa itu gitu kan. Gimana Teh? Iya, makanya itu kan berawal dari situ, dan aku pikir desa Ciasebaru ini tuh sangat dekat dengan ibu kota negara kita gitu kan. Jakarta. Hanya 2 jam tuh sampai gitu kan. Tapi kenapa keadaannya itu sangat memprihatinkan ya. Jadi kayak harus banget nih turun tangan, karena sebelum itu pun karena kebetulan sempat kenal ya sama perangkat yang lama, itu beberapa kali itu memberikan info lah
dari pusat gitu kan, ini ada program dari Kemendes nih gitu kan, untuk pengembangan ekonomi desanya. Ayo dong, kan kita kalau di pusat gitu kan hanya memberikan program, mereka yang harusnya jemput bola gitu kan. Ini tuh udah dikasih tahu semuanya segala macam, tapi ada respon kayak gregetan banget gitu, dan dengar-dengar yang mau nyalonin lagi saat itu tuh masih incumbent, mantan lurah 2 periode, mantan pegawai desa lagi, jadi belum ada yang baru gitu kan. Jadi aku mikirnya ya udahlah gitu kan, balik dulu deh ke desa, walaupun ternyata tak seindah yang dibayangkan. Oke, tadi kita udah dengar penjelasan dari Teh Indah soal siapa sebenarnya beliau ini kan. Iya. Nah, kita geser ke samping kanan saya atau samping kiri Teh Indah. Iya, iya. Sepia, ya namanya Sepia ya. Sepia dari Ciasem juga. ya. Oh. Jangan dulu, jangan kelahiran tahun berapa? 2002. 2002. Iya. Wah, itu lagi hot-hotnya lagu Selam Seven. Iya, salah. Iya, tapi bukan Bekasi sebelah. Ada juga bareng. Iya. Oke, boleh nih perkenalan dulu ya. Iya. Nama asli dari lahir Sepia Putri. Terus lagi Udah jangan di ini mereka nih. Lanjut. Sepia Putra ya. Sepia Putri. Terus apa lagi ya? Kebetulan jadi bendaharanya Bu Kades. Jadi bendahara itu ya semenjak ibu naik aja gitu pas 2021 akhir kan. Iya. Tuh kebetulan asli Ciasem Baru juga. Karena ya umurnya masih 20 tahun kan, pada saat itu sempat gap year. Gap year ya. Gap year 1 tahun, terus akhirnya diajak sama ibu. Ya udah akhirnya. Pertanyaannya, tahu nggak gap year-nya apa? Gap year apa? Buat Kang Raja gap year. Apa itu? Iya, itu kan waktu itu pas lulus itu COVID kan. Oh, iya. Nggak langsung kuliah. Iya, Nggak langsung kuliah. 2020 kan COVID waktu itu, jadi bingung nih mau kuliah juga pasti nggak produktif, bukan nggak produktif, maksudnya nggak ini banget lah gitu, kalau Oh, kuliah iya. juga pasti offline gitu. Bukan. Boleh. Boleh dikat aja. Nggak boleh. Lanjut ya. Karena kan waktu itu COVID, jadi mau kuliah juga agak gimana ya, online gitu. Oh iya. Ya udah, lihat dulu 1 tahun. Itu sempat ngambil bahasa juga sih di Jawa Timur sana. Setelah pulang akhirnya ibu waktu itu kan kampanye gitu-gitu, terus Kampanye. iya menang dan akhirnya diajak ikut join gitu. Tapi sebelumnya udah pernah jadi aparat desa belum? Atau apa aparat RT RW? Mungkin di sekolah dulu pernah OSIS. Oh gitu ya, waktu itu enggak sih, belum pernah sama sekali terjun di dunia pemerintahan sama sekali. Oh ya. belum ya. Karena basicnya kan pesantren. Wah, pesantren. Maaf nih. SMP SMA-nya waktu itu di pesantren gitu, jadi ya sama sekali baru banget. Berarti asli tumbuh besar dan berkembang di Ciasem Baru. Ciasem Baru. Wah, ini orang lokal asli Kang Raja. Keren ya. Putri daerah. Putri daerah. Boleh lah, iya kan? Kalau di sana desa dari kembang desa. Kumbang desa. Ini kumbang desa. Iya. Agak sedikit menggigit ini. Kumbang desa. Tapi Sepia ngelihat ibu sekarang gimana? Apakah dulu pas awal-awal diajak ibu bergabung tuh ekspektasinya sebenarnya apa? Apakah juga pengen ngasih sesuatu buat desa, atau ya karena Teh Indah kayaknya masih muda, jadi orangnya enak nih diajak kerjasama atau diajak ngobrol, diajak komunikasi dan bisa tektokan kerjasama sama-sama sebagai aparat desa gitu. Kebetulan pada saat itu saya tuh belum pernah kenal sama sekali. Belum pernah? Oh, belum pernah. Serius? Iya. Serius, selama Oh. 20 tahun di Ciasem Baru tuh kayak belum pernah ngeliat nih gitu ibu-ibu. Oh iya, yang- sama. Oh, iya. Saya juga belum. Iya. Jadi baru pertama kali kenal itu ya pas join jadi bendahara gitu. Oh, Jadi gitu. bendahara. Karena mungkin waktu itu ibu itu kenalnya sama orang tua Sepia. Oh ya, tadi kan ibu katanya
SD SMP-nya di SMA SMP-nya di Jakarta kan. Jadi Iya. barangkali belum kenal. Iya, belum kenal karena kita beda. Terus melihat kalau Teh Indah Ekspektasi. sendiri melihat si Sepia ini gimana? Apakah dia punya potensi untuk jadi aparat desa yang baik, kerjanya gimana selama ini, atau mungkin wah ternyata Sepia ini orang yang salah nih. Iya. Ya udah gimana nih? Ya kalau aku sih karena masih muda ya, walaupun ternyata umurnya lumayan jauh juga nih sama Sepia. Iya. Walaupun terpotong. sama-sama muda gitu kan. Aku lihat sih gimana caranya ya orang-orang di desa ini, maksudnya putra-putri daerah ini bisa berkembang. Nah, salah satunya Sepia ini menurut aku dia tuh punya potensi yang besar, tapi mungkin terbatas karena keadaan gitu kan. Iya. Waktu itu juga mungkin COVID atau mungkin support dari orang-orang sekitarnya untuk berkembang jadi lebih baik itu kurang. Tapi aku melihat di dia ini potensinya luar biasa gitu kan. Iya. Karena jarang, maksudnya orang, ya maaf ya, bukan aku merendahkan orang di desa gitu kan. Mereka itu jarang yang mau melek pendidikan. Maksudnya kayak jarang ada yang mau kuliah gitu. Oh. Pasti rata-rata gitu ya. Kalau mereka udah lulus SMA, yang ada di benak mereka itu kerja gitu. Gimana caranya Iya. langsung kerja gitu kan. Nah, di Sepia ini dia pengen kuliah tapi mungkin ada hal yang tidak mendukung itu gitu kan. Begitu. Gitu. Tapi ada yang menarik tuh Kak. Jadi ini Sepia umurnya masih muda, terus kadesnya juga masih muda, dan biasanya ketika terpilih itu ada faktor eksternal yang semacam kontrak politik nih pada saat pilkades. Apakah itu menjadi bagian daripada penentu kemenangannya kades pada saat nyalon? Karena kan biasanya nih orang nyalon ini harus nyiapkan duit yang banyak, selain faktor keluarganya, atau jangan-jangan misalnya nih si Mbak Sepia, Teh Sepia ini juga bagian daripada penentu kemenangannya kades. Gimana tuh? Iya, kalau pada saat proses pencalonan saya waktu itu, saya belum kenal sama sekali, nggak tahu Sepia ini siapa. Iya. Gitu kan. Sempet ketemu hanya sekilas, itu pun dia kayak Sekilas. mau berangkat kemana ya waktu itu, salaman sama ibunya, terus kayak saya lihat ini warga sini gitu, kok beda ya gitu Iya, kan, iya. kok ada yang beda nih, tumben gitu kan, jadinya satu frekuensi nih sama saya gitu kan. Terus pas gitu memang orang tuanya Sepia ini salah satu tim sukses saya. Oh, iya. Tapi saya nggak pernah Bangun komitmen menjanjikan sesuatu kepada tim sukses saya bahwa kalau saya menang akan jadi ini, nggak pernah boleh ditanya lah gitu ya. Oh, Jadi iya. terbuka aja, kalau menurut saya dia memang punya potensi yang bisa membangun desa, membantu saya membangun desa, ya why not gitu kan. Tapi ibunya melihatnya karena faktor Teh Indah nih yang punya kualifikasi yang bagus, atau karena punya hubungan keluarga dengan ibunya Mbak Sepia, sehingga dukungan itu diberikan kepada Teh Indah gitu, atau gimana? Sebenarnya sih kalau saudara mungkin masih ada ikatan saudara, tapi kayak jauh banget gitu loh. Tapi memang ibunya Sepia itu orang yang paling gigih bantu saya gitu, bantu saya waktu pas Tokoh perempuan. tokoh perempuan juga, bener-bener yang kayak siang malam nemenin gitu kan. Karena metode kemarin itu sempat door to door, dan itu benar-benar ditemenin banget gitu. Saya melihat bahwa kalau memang ibunya aja seperti itu, pasti anaknya juga nggak jauh beda. Kan ada pepatah mengatakan kan, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Gitu. Benar. Nah pas ngeliat ngobrol sekilas, kebetulan mungkin kalau saya orang hukum gitu kan, ada sedikit mata kuliah yang pernah bisa membaca karakter orang dari gestur dan cara bicara itu, mungkin ini punya potensi yang bagus. Dan ketika diberikan, jadi nggak langsung masuk tuh gitu kan. Waktu itu saya sempat tanya, bisa apa aja, apakah office bisa, karena waktu itu saya butuh bendahara ya. Dan menurut saya bendahara tuh
salah satu orang yang paling dekat dengan kepala desa gitu ya. Oh, iya. Orang kepercayaan, karena nggak bisa main-main nih. Ada juga lah di beberapa desa tetangga gitu kan, yang ternyata kadesnya itu terjerumus justru karena si bendaharanya gitu kan. Makanya dengan basicnya dia juga pesantren, kebetulan saya juga dulu alumni pesantren juga, sedikitnya pasti punya nilai rasa tanggung jawab yang besar lah, malu lah gitu kan, anak pesantren gitu kalau macam-macam. Tapi kok Sepia itu pas pertama kali ditawarin sama Teh Indah untuk jadi bagian dari aparat desa itu ada penentangan nggak dari keluarga apa mungkin keluarga bilang bahwa mau pilih apa nih, kuliah apa mau tetap jadi aparat desa nih, ada nggak dorongan-dorongan seperti itu? Iya. Atau larangan seperti itu? Kalau dari keluarga ya mama sih itu kan, mama tuh kayak bilangnya mau nggak gitu jadi bendahara di desa, ya kayak gitu-gitu. Itu malah bukannya bukannya penentangan gitu, malah dukungan gitu dari lebih mama. mendukung ya? Iya, dari mama sih khususnya gitu, kayak ya udah sini aja kan, kamu bisa kerja di sini, kita juga bisa mantau kamu lah gitu, karena anak perempuan pertama kan gitu. Mungkin orang-orang di desa itu ya kayak takut mungkin udah anak pertama perempuan juga, jadi udahlah di sini aja gitu. Oh iya, benar-benar. Di Ciasem Baru. Nah, kalau selama ini kerja bareng Teh Indah nih, rewel nggak dia? Nggak apa-apa, kita jujur-jujur aja. Iya, apa-apa. Kali aja kan, Sepia kamu di mana nih? Saya butuh ini, kamu harus datang segera nih. Apa orangnya kalem, arahannya jelas, sistematis, atau gimana nih menurut Sepia selama ini? Karena ya udah kelihatan lah ya gitu, maksudnya kades paling muda mungkin sejauh ini di Ciasem Baru kan ya ibu gitu. Terus kayak selama ini ngejalanin bareng sama ibu juga kayaknya satu frekuensi sih, maksudnya oke aja gitu jadi kades, tapi bukannya sebagai pemimpin ke anak buahnya banget gitu, tapi malah lebih ke partner kerja gitu, teman kayak gitu. Partner kerja ya. Alias temen rumpi. Kalau cewek sama cewek ketemu pasti, kalau dalam bahasa daerah kita apa? Carlota. Ya, tapi ngomong-ngomong nih, kepala desa sebelumnya, sebelum Teh Indah, cowok atau cewek? Cowok. Oh, cowok ya. Baru di desa aku itu baru. Oh, baru ini cewek. Baru ini cewek. Nah, tentu mungkin ini ada situasi yang berbeda nih, mungkin dirasain pasca pemerintah sudah setahun ya. Sudah setahun pemerintah ini, mungkin ada perbedaan di masyarakat, gimana nih desa yang dipimpin oleh perempuan, karena kan kita di Indonesia ini masih banyak yang memegang prinsip patriarki itu, bahwa perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin nih. Nah, gimana pada saat Teh Indah jadi kepala desa dari perempuan yang masih muda, gimana melihat tanggapan masyarakat terhadap itu? Sebenarnya sih kalau aku melihatnya bahwa masyarakat nggak masalah sih, maksudnya nggak masalah kok pemimpinnya perempuan, yang penting apa yang dia buat untuk desa, lebih ke situ sih. Karena beberapa hal juga yang sebenarnya itu seharusnya mungkin dilakukan laki-laki, tapi ya bisa dilakukan juga sama saya gitu kan. Terus mungkin yang nggak bisa itu cuma tahlilan aja kali ya. Sama jadi saksi nikah nggak bisa. Itu aja. Selain itu nggak bisa, masih bisa ya. Lah, iya. Kalau Sepia sendiri gimana? Kepikiran nggak mau jadi kepala desa nanti? Mau melawan ibu kan? Iya. Melawan ibu. Ntar saya jadi tim sukses. Nggak tahu ya. Ada lah. Karena masih jauh gitu, maksudnya masih jauh lah perjalanannya. Ini aja bareng ibu kan baru 1 tahun, masih ada 5 tahun ke depan gitu. Masih ada 5 tahun dihantam habis-habisan. Ini nggak tahu gimana. Ya, tadi menarik sekali ya yang disampaikan oleh Teh Sepia soal kontribusi untuk membantu Teh Indah. Kita nih ingin mendengar secara langsung bagaimana strategi Teh Indah nih dalam memenangkan kepala desa yang katanya penduduknya banyak, plural. Nah, di tengah image bahwa politik ini banyak bermain uang
dan berbagai macam image buruk soal itu. Jangan-jangan juga pakai dukun politik. Jangan-jangan juga jangan ada dukung politiknya juga. Kita ingin Iya. mendengar nih, biar publik tahu bahwa Teh Indah ini tiba-tiba bukan keturunan raja, keluarga belum pernah jadi pemimpin, tiba-tiba jadi kepala desa. Ada apa nih? Nah, tentu bisa dijelaskan kenapa sampai begitu. Ya, sebelumnya mungkin sedikit cerita dulu ya. Pemilihan kepala desa itu waktu itu di 2021 bulan 21. Desember. Nah, aku baru terjun, maksudnya fokus nih benar-benar balik ke Ciasem baru dari Jakarta itu di sekitar bulan Agustus. Nah, karena sadar diri saya ini tidak dikenal, ya kan. Nggak ada siapa itu Indah Aprianti, nggak ada yang kenal gitu kan. Paling mungkin keluarga besar aja gitu kan. Nah, berangkat dari situ, gimana caranya orang bisa mengenal saya lebih dekat dan nyangkut nih di hatinya mereka gitu kan. Jadi saya sadar diri bahwa usaha saya harus lebih ekstra dibanding calon-calon lainnya, ya kan. Sedangkan calon-calon lain itu kan udah dari bertahun-tahun lah mereka. Apalagi ada incumbent tadi katanya. Ada incumbent. Nah, akhirnya saya ngobrol sama suami gimana ya caranya gitu kan. Oh gini deh, kita pakai sistem door to door aja. Karena kan juga di usia saya yang semuda ini gitu kan, apalagi belum lama menikah juga, jadi mungkin harta yang dipunya nggak terlalu banyak gitu kan. Ini masih kuat jalan juga kan. Iya, kalau jalan kuat, kalau fisik kuat, kalau keuangan ini kan minim gitu. Jadi ya udah, makanya saya door to door. Saya door to door itu pagi sama sore. Jadi ada jadwalnya tuh. Kalau pagi mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang, bener-bener ke rumah-rumah. Hanya sekedar berkenalan, kenalan nih, saya Indah begini-begini, minta doanya, apa begitu-gitu. Terus kalau misalkan ada warga yang mungkin sedang sakit atau apa, kita bantu untuk di pengobatan karena banyak kan warga itu nggak tahu kalau ternyata dia punya BPJS. Oh benar-benar. Terus itu kan. Nah, satu hal yang paling kena banget di masyarakat itu adalah ketika saya membuat pengobatan gratis. Ya, jadi kebetulan saya punya sepupu yang juga dokter, masih muda juga, masih cantik juga, masih single. Ini siap. Bentar nanti kontaknya bisa di-share mungkin. Jadi saya minta tolong waktu itu sama sepupu saya gitu kan, Teh, ini warga tuh banyak yang pengen sebenarnya ke dokter, tapi di sini tuh untuk ke dokter itu biayanya lumayan tinggi gitu kan, lumayan pricey. Gimana kalau kita bikin pengobatan gratis gitu kan. Nah, alhamdulillah beliau setuju. Jadi 2 kali selama periode kampanye itu aku bikin pengobatan gratis, dan itu tuh bener-bener efeknya dirasakan banget sama masyarakat. Jadi omongan tuh biasa kan ya ibu-ibu dari mulut ke mulut gini, ngomongnya gini, alhamdulillah katanya berobat di itu, katanya di Neng Indah, katanya kan taunya pengobatan dari aku ya biasa, dari Neng Indah langsung sembuh gitu. Karena kan mereka biasanya berobat itu ke bidan kayak gitu kan, nggak pernah ke dokter. Ini ada dokter yang fresh banget gitu kan, itu biar bapak-bapak juga pada datang gitu kan. Kayak dapat feel ininya juga deh, baiknya juga, aura-aura baik dari dokternya juga gitu. Alhamdulillah itu yang mungkin bisa kena banget di masyarakat gitu. Terus aku memilih untuk tidak memakai money politik ya, maksudnya kayak selalu menjelaskan ke mereka, karena memang di daerah Subang dan sekitarnya itu kental lah yang begitu gitu kan. Tapi aku mengedukasi warga gimana caranya, kayak masa mau dikasih sedikit untuk waktu yang lama gitu kan, tapi ya tetap aja harus mengimbangi kan. Nah, mengimbanginya itu paling kemarin biar gampang diingat itu aku kasih kaos yang gambarnya muka aku gitu kan. Ya, bagian dari kampanye juga. Bagian dari kampanye ada sekitar 3.000 kaos yang dibagikan. Jadi menurut aku itu efektif banget ya. Tukang beca, petani, semua elemen tuh kayak make, dan walaupun mohon maaf gitu kan kaosnya nggak seberapa buat kita ini gitu, tapi buat mereka tuh sangat berarti. Apalagi kayak petani itu
mereka kan suka ini nandur namanya ya. Iya. Nandur itu kepake banget dan di belakangnya itu kan benar. foto aku kan. Jadi setiap orang lewat Bisa lihat. Neng Indah di mana-mana Neng Indah. Tadi banyak sekali kaos dicetak 3.000 katanya. Emang berapa pemilihnya di desa itu? Pemilihnya 9.500. Wow, besar sekali. Teh Indah dapat suara berapa di situ? Kemarin dapat suara 2.800-an. 2.800 ya. Dari selisihnya berapa dengan calon suara terakhir? Suara terakhir 400 suara. 400 suara ya. 100 suara. Tapi selama door to door itu ada ini nggak, ada masalah apa gitu, ada problem lain yang dihadapi, misalkan pas bertamu nih door to door, siapa nih, kita nggak nerima tamu nih gitu. Oh ya, ada ada. penentangan gitu dari masyarakat. Ada, bahkan ada yang langsung tutup Tutup pintu. Dikiranya mau nagih utang. Iya kan? Kayak dia udah Jalan tahu dulu nih. lah. Oh iya, terus ini juga aku masukin ke sosial media kan, karena sekarang semuanya rame ya sosial Oh, media iya. apa gitu kan. Nah, ada channel YouTube juga gitu. Jadi Wah, setiap aku turun keliling itu beberapa kali dimasukin ke YouTube, dan itu juga jadi nilai plus buat mereka, mau ikutan gitu. Oh, Jadi gitu. kadang sampai anak-anak kecil di sana tuh udah hafal itu Neng Indah Indah, gitu. YouTuber. Masuk YouTube ya kan. Mereka tuh masuk itu kayak berasa masuk TV deh. Oh iya iya. Jadi iya. nilai plus ya. Keren Jadi banget. jadi sarana yang penting Iya. juga ternyata media sosial. Tapi tadi sempat ada disentil soal suami aktivis, suami ikut memberi dorongan, support. Tapi tadi sepanjang pembicaraan kita suami doang nih, nggak disebutin ini suaminya siapa, aktivis apa, dia Iya, gimana orangnya, Iya. belum disampaikan ke kita. Gimana Kan kan? anak presiden kan. Bukan. Ya, suami aku memang aktivis mahasiswa sih. Oh iya iya. Kan? Mungkin memang yang lebih banyak berpolitik itu beliau, karena keluarga beliau juga almarhum ayahnya itu Politisi sudah juga ya. ya politisi juga gitu kan. Nah, kemarin juga sempat ada kendala, jadi 10 hari sebelum pemilihan itu almarhum mertua meninggal, maksudnya Iya. mertua meninggal, Oh, terus iya. kayak itu kan sumber dana ini ya, Oh, sponsor terbesar. Iya. Terus kayak Pasti secara mental juga pasti down. pasti, ya kan? tapi waktu itu aku udah pasrah sih, maksudnya kayak kan menjadi kepala desa ini sebuah ikhtiar yang maksudnya nggak pengen yang menggebu-gebu banget gitu. Oh, Kalau kepilih alhamdulillah, nggak pun nggak apa-apa karena bisa kembali lagi kerja di Kementerian Desa gitu kan. Jadi waktu itu aku pasrah, udah bilang kan sama suami juga, sama ibu mertua, nggak apa-apa kalau memang ini tidak harus diteruskan dan suamiku harus balik ke asalnya, halaman, ke kampung halamannya, aku ikhlas, nggak apa-apa gitu kan. Tapi alhamdulillah keluarganya tetap support dan sebagainya, memang luar biasa banget. Luar biasa. Luar biasa. Kita jadi terharu nih mendengar cerita. Kalian penasaran kan? Iya. Mungkin kalau tahu organisasi yang sering diikutinya lumayan terkenal juga sih. Oh. PMI. Oh, PMI. Iya. Terus PMI ini. Iya. Persatuan Mahasiswa. Pergerakan Mahasiswa Islam. Oh, bergabung Iya. mahasiswa. Mungkin ada yang kenal namanya itu Muhammad Ridho Pratama. Iya, asli nih. Jadi gitu, Muhammad Ridho Pratama ya. Ya, Mungkin Mungkin di kameramen. mungkin siapa tahu ada penonton di sini mungkin yang Iya, kenal iya, juga iya. ya kan. Jadi sebenarnya kode buat Sepia nih, kalau pengen punya karir bagus di dunia politik atau pemerintah, carilah suami. Iya, guys. Iya. Mungkin IG-nya bisa kita taruh di deskripsi. Bisa. IG, akun YouTube apa segala macam Bisa. kan, biar orang-orang yang pengen kenal kita Nanti Ada di bawah sini gitu ya. Iya. ada di bawah, nanti cek saja. Tapi biasanya kalau di desa-desa ini kan ada kayak dukun-dukun politik, ada nggak yang nawarin, Teh Indah, mau nggak saya bantuin nih, saya pakai ilmu ini nih buat mempengaruhi Ada masyarakat nih. lah. Gitu. Udah nggak usah dimaharin, kalau menang nanti bisa dibayar gitu. Kalau Terus ada jadi H-3 pemilihan itu, pencoblosan ya kalau di sana. Tiba-tiba ada orang datang gitu kan, dia bilang saya udah tahu namanya apa segala macam, udah dapat wangsit. Wah, Maksud ya. Terus dia bilang pokoknya saya mau ketemu langsung. Nah, kebetulan karena orang tua saya itu
cukup ketat ya, yang begitu Oh, iya, iya. filter, menjadi filter lah papa saya. Kebetulan papa saya juga orang Makassar, Oh, jadi iya. agak keras nih. Iya, Ya kan? iya. Jadi kalau ada orang mau ketemu harus filter dulu nih ya kan. Ah. Terus oh iya kebutuhannya apa, mau ketemu gini. Iya, dia bilang saya udah dapat wangsit bahwa katanya gitu. Jadi mau menang. Jadi nanti metodenya itu katanya si surat suara itu saya sihir, jadi semuanya namanya indah Ada gitu kayak kan. gitu ya? Ada. Dia minta waktu itu 200 juta. Waduh, gila itu bisa DP. Terus papa aku langsung bilang, ya udahlah nggak apa-apa, dia nggak menang juga nggak apa-apa. Waduh. Daripada buat bayar dia, mendingan Iya. buat yang lain kan, Buat yang modal lain. usaha. Modal usaha, Biar usaha. Iya. buat bangun rumah kan lumayan itu. Iya. Ya paling sih kalau secara apa namanya agama ya, paling ya menjalankan perintahnya dan lebih Berdoa. banyak berdoa, berserah diri, kayak benar-benar pasrah aja gitu kan. Yang penting kayak udah berdoa, udah berikhtiar berdoa, ya udah pasrah. Tapi pas hari hanya itu aku kayak ini banget sih, maksudnya kayak deg-degan Deg-degan banget pasti ya, gitu kan. iya. Jadi sholawat Jibril terus-terusan nggak berhenti. Wah, keren. Kak Indah ini selain sebagai kepala desa, juga sebagai istri, sebagai ibu bagi anak. Nah tentu pekerjaan sebagai kepala desa yang mengurusi banyak orang nih, tentu ya ditambah lagi ngurus rumah, anak sama suami. Gimana tuh caranya bisa mengatur itu supaya Peran bisa? ganda sebagai perempuan. Iya, peran ganda itu sebagai perempuan. Apa nggak ada kendala nggak di situ? Nah. Sebenarnya sih kalau mengurus rumah mah bukan tanggung jawab perempuan doang ya. Wah, ini nih. Iya kan? Iya. Makanya harus Itu kan- tahu, ini masih patriarki. Iya. Ngerti, Kang. Aduh. Mengurus anak juga bukan hanya untuk perempuan Nah, kan. sepakat. Ya kan? Jadi kalau aku pribadi sih sejauh ini ya yang aku rasakan alhamdulillah nggak ada kendala. Dibagi-bagi aja waktunya sebisa mungkin gitu kan. Kadang juga anak aku ajak ke kantor desa gitu kan. Tahu juga ini pelayanan masyarakat gitu. Jadi nggak kayak di kantor-kantor BUMN atau kantor-kantor perusahaan-perusahaan swasta yang tidak boleh bawa anak atau apa gitu kan. Oh, iya. Jadi ya kebetulan memang saya juga dibantu, ada yang jaga anak juga. Jadi apa namanya mungkin untuk kayak yang lain-lainnya itu dibantu juga sama ya asisten gitu kan, asisten Ada asisten juga. asisten yang jaga anak maksudnya bukan Oh, asisten iya. saya. Nah, gitu. pertanyaannya, Sepia ada asisten hidupnya kan? Iya. Langsung to the point aja. Atau jangan-jangan udah sibuk bantuin ibu, sibuk ngerjain hal-hal administrasi dan keuangan di desa, akhirnya Lupa soal Nah, itu lupa asmara. nih. Iya. Iya. Atau jangan-jangan udah ada, cuman kan ya backstreet lah. Gitu. Kayaknya enggak deh. Enggak deh. Masih ini gitu kayak ya udah pendidikan dulu, Pendidikan, kerja dulu. karir ya. Ya karir dan pendidikan aja sih kalau sekarang nggak tahu nanti. Wah, Iya. sambil melirik. Nggak tahu nanti. Iya. Wah, ini menarik banget ya. Jadi dengar-dengar juga katanya ternyata di Desa Ciasem Baru ini setelah dipimpin oleh Teh Indah itu hampir sebagian besar aparat desanya tuh anak muda ya. Iya. Yang paling tua umur berapa kira-kira? Kalau untuk yang berkantornya di desa itu paling tua ya. Iya. Paling tua itu 35 tahun. Oh, 35 tahun. Kalau Usia di produktif desa itu. biasanya Bonus demografi. Iya. mayoritas cewek cowok gitu kan. Komposisinya sih seimbang ya, Seimbang cowok cewek. Enggak sih, tetap banyak cowok. Cuman kita di desa itu ada berempat lah, aku cewek. Tapi memegang jabatan yang paling strategis, sekdes perempuan, bendahara perempuan, kasih pemerintahan perempuan. Wah, Wow. ini line up-nya cewek semua rata-rata. Keren. Keren dong. Walaupun ya tetap aja pasti ada suka dukanya tetap lah. Kalau cewek sama cewek kan kadang suka ada aja kan. Iya. Suka cekcok lah biasa. Tapi biasa sih itu gitu.
Terus kalau cara misalkan ada masalah nih antar apa ya? Kan umurnya nih nggak jauh-jauh beda nih kan. Biasanya bahkan mungkin ada aparat desa yang jauh lebih tua dari Teh Indah, bahkan mungkin jauh lebih senior dan ngerasa lebih paham nih. Gimana tuh menyelesaikan masalah-masalah terkait itu tuh? Ada aparat-aparat yang Ya, emang beberapa kali terjadilah seperti itu. Maksudnya, tapi sih kalau untuk perangkat desa nggak pernah ada ya yang dia merasa lebih powerful gitu ya, kan. ya. Alhamdulillah nggak pernah ada. Cuman mungkin dari adalah lembaga-lembaga gitu pihak kan. eksternal nih. Iya, iya. LSM. Enggak, lembaga desa gitu. Iya. Ya, karena kan Serius? yang kalau biasanya yang terjadi itu ketika kepala desanya ganti, semua diganti, ya kan? Iya. Biasanya. Nah, kemarin itu aku tidak akan mengganti selama orang itu tidak mengundurkan diri. Wah, Gitu. Keren tuh. Jadi untuk RT RW pun, Karang Taruna dan lain-lain, selama dia tidak mengundurkan diri ya silahkan. Yang penting aku Bisa bilang bekerja sama. bisa bekerja sama dengan desa. Iya. Kayak Karang Taruna itu tadinya berseberangan banget ya, misalnya lawan politik kan, tapi alhamdulillah sekarang bisa kerangkul karena aku bilang ke mereka tujuannya kita apa. Kalau memang tujuannya untuk membangun desa ya ayo bareng-bareng gitu kan. Wah, keren nih. Ini membangun desa, Bos. Iya, membangun desa. Tentu apa yang penjelasan tadi jadi menarik ya, apalagi Teh Indah ini pernah berkarir di Jakarta, balik ke desa, membangun desa. Nah, kita ingin bertanya nih ke Teh Sepia. Nah, ini kan memulai karirnya dari desa. Apa nggak ada obsesi untuk bisa mengembangkan karir di luar desa? Di Bandung katakanlah atau di Nanti Jakarta. bareng Kang Raja ke Jakarta. Nggak, maksudnya biar ya mencari pengalaman baru atau memang ya fokus ingin membangun karir di desa. Ya, kalau untuk apa ya, obsesi bukan obsesi sih sebenarnya, kayak Mimpi. mimpi gitu Iya. untuk melanjutkan karir di luar. Ya pasti ada nggak sih, kayak semua manusia ya pada dasarnya manusia nggak pernah cukup gitu ya. Iya. Cuman kalau untuk mimpi lebih gitu ya pasti ada gitu untuk berkarir di luar. Tapi untuk permulaan kayaknya saya tuh ngerasa bersyukur banget gitu diajak sama ibu nih gabung ke desa. Jadi kan akhirnya tahu dan banyak belajar gitu terkait pemerintahan dan lain sebagainya gitu. Untuk kayak awal mula yang baik gitu menurut dia join sama ibu di pemerintah desa itu. Jadi nanti kedepannya kayak mungkin dari sekarang nih belajar dulu semuanya dari awal, nanti untuk kedepannya mimpi-mimpi untuk berkarir di luar gitu ya pasti ada. Oh iya. Tapi selama ini sepanjang setahun membantu ibu, nah tentu kan ada pemeriksaan-pemeriksaan. Tapi selama ini aman ya, nggak ada apa namanya temuan-temuan gitu dari apa inspektorat atau BPKB itu, semua aman ya. Insya Allah aman. Ya, mantap dong. Iya ya. Tapi asik juga loh, umur 20 tapi udah berkarir di desa kan. Dulu kita umur 20 masih main ML. Iya. Bener, Iya. masih suka keliling jalan-jalan, Jalan-jalan, gitu, siram kan. kemana gitu kan. Hebat. Di umur segitu udah berani bangun karir di desa dan itu jadi sebuah amanah yang bukan sembarangan juga gitu kan. Ya itu juga yang apa namanya, karena kebanyakan muda dan baru bekerja ya di desa itu perangkat aku selalu menerapkan bahwa ayo kerja disiplin. Walaupun di desa-desa lain gitu kan, kadang kan misalkan sesama sekdes atau sesama bendahara, sesama ini, kadang itu aja pulangnya jam segini, ini aja pulangnya jam segini gitu kan, suka gitu. Benar. Nah aku tuh selalu menerapkan ke mereka untuk disiplin karena bukan buat aku sebenarnya, tapi buat mereka ketika nanti mereka kerja di tempat lain gitu. Wah. Mungkin kayak Sepia bisa lihat sendiri ya, beberapa kali Sepia aku ajak ke Kementerian Desa, ketemu teman-teman aku, dia ngelihat gimana ritme kerja di kementerian itu seperti apa gitu kan, secepat apa satset gitu. Makanya aku kayak apapun gitu ya di desa, aku coba untuk seprofesionalis mungkin gitu kan, biar nanti ke depannya mereka ketika bukan di desa lagi pun udah menjadi orang yang matang gitu untuk bekerja secara profesional. Tapi nih, saya ingin mendengar, karena tadi diceritain soal kepala desa sebelumnya laki-laki, udah cukup berusia juga. Nah, apa nih yang membedakan? Nah, mungkin dari perspektif
Teh Indah sama perspektifnya Kak Teh Sepia, yang membedakan pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan yang sekarang nih, di saat memerintah itu. Kalau aku sih mungkin lebih masalah administrasi mungkin kita jauh lebih rapih lah ya, karena perempuan biasanya lebih detail, lebih rapi, terus kayak mungkin kan karena desa itu pelayanan masyarakat gitu kan. Kalau sebelumnya mungkin laki-laki itu lebih nggak peduli sama hal-hal yang kayak ini kan sekarang lagi rame soal stunting ya. Bagaimana caranya dari desa itu mengurangi angka stunting. Mungkin kalau laki-laki kan kurang mengerti atau bagaimana gitu kan. Nah, kalau kita perempuan benar-benar setiap posyandu, setiap bulannya apa semua segala macam itu kita pantau banget gitu kan. Terus mungkin juga kalau perempuan ya lebih ini sih empatinya mungkin lebih tinggi ya. Ketika kadang kan ada orang yang meninggal, ada orang yang apa gitu. Nah, alhamdulillahnya juga tahun ini 2023 ini dari dana desa itu ada dana untuk operasional perangkat desa. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya tuh keluhan kepala desa yang lain itu kepala desa tuh selalu menjadi ujung tombak dan ujung tombok gitu. Tapi ada program prioritas enggak tuh di desa? Alhamdulillah di tempat aku ada program prioritas, sudah ada 10 program prioritas gitu. Nanti bisa dilihat lah, aku kirim ininya ya. Di sini ya. Kita mendengar dulu dari Teh Sepia soal apa perbedaan pemerintahan dari yang sebelumnya mungkin dilihat oleh Teh Sepia sendiri. Dari pemerintahan mesti yang sebelumnya tuh laki-laki gitu, yang sekarang perempuan. Mungkin itu sih paling kayak perhatian ke masyarakat gitu. Kayak gitu ya. Sebelumnya mungkin laki-laki ya nggak pernah tuh yang namanya ketika kebanjiran tuh datang ke rumah-rumah warga kayak gitu-gitu kan. Kemarin kan Ciasem nih kebetulan kemarin terdampak gitu ya kebanjiran itu. Terus kayak ibu nih benar-benar kayak ayo kita datengin ke rumah-rumah warga gitu yang terdampak gitu kan. Turun langsung lah ya. Iya, turun langsung gitu. Mungkin itu sih kayak perhatiannya gitu loh. Perhatiannya perempuan sama laki-laki kan beda mungkin. Lebih merhatiin gitu masyarakatnya. Ya, panjang sekali nih pembicaraan kita. Mungkin Teh Sepia ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Ciasem, kepada masyarakat luar soal bagaimana anak muda itu, bagaimana pemerintahan perempuan yang sudah kita ceritain tadi. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Sepia ya? Iya, Sepia. Mungkin pesannya ini aja sih kayak buat anak-anak muda yang lain, jangan pernah takut berkarir gitu, apalagi ya itu aja kayak jangan pernah takut berkarir. Sepia masih 21 tahun tapi bisa loh gitu, Sepia bisa jadi bendahara desa. Kalau Sepia bisa, kalian juga pasti bisa. Iya. Tapi selama ini ada kendala nggak selama jadi aparat desa dengan umur segini, dengan dia bisa dikatakan minim pengalaman, ada kendala nggak untuk jadi bendahara desa? Iya, jadi bendahara. Karena masih muda, mungkin kayak teman-teman yang senior ini tuh kayak awalnya tuh kayak ngelihat bisa nggak sih gitu anak kecil nih gitu, bocil nih gitu megang keuangan desa, bisa nggak sih? Mungkin awalnya kayak ya pasti lah gitu di underestimate gitu ya. Cuman seiring berjalannya waktu kan mereka juga pasti bisa lihat gitu. Jadi gitu. Kendalanya itu aja sih paling. Kalau Kak Indah sendiri mungkin pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Kan lagi heboh kan stigma soal stigma ke perempuan tuh katanya perempuan nggak bisa, bukan pemimpin yang rasional, cenderung emosional kalau ngambil kebijakan. Terus pada akhirnya ya perempuan-perempuan itu nggak berani ngambil tantangan untuk jadi pemimpin ya karena stigma dari masyarakat ini gitu. Nah, ada pesan-pesan ya buat perempuan Indonesia terutama yang masih muda-muda nih, apakah emang harus fight karir, pendidikan itu penting apa gimana nih? Ya, kalau pesan dari aku sih untuk para perempuan di Indonesia gitu kan, yang mungkin juga usianya masih muda, semuda aku gitu kan, jangan pernah merasa minder untuk menjadi apapun. Karena menurut aku, menjadi seorang pemimpin itu bukan karena gendernya dia bisa memimpin atau tidak, tapi yang dilihat itu apakah dia bisa melakukan sesuatu untuk
orang banyak gitu. Jadi Iya. aku selalu berpegang teguh bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi seorang pemimpin itu kan pastinya gitu ya dipilih oleh rakyat gitu kan, dipilih oleh banyak orang untuk memimpin suatu daerah atau satu lembaga dan apapun gitu kan, seorang pemimpin itu. Nah, bagaimana kita bisa memanage itu dan melakukan apa untuk banyak orang itu gitu. Ya, luar biasa sekali ya diskusi kita pada hari ini. Ya, teman-teman Porstenga, kita sudah mendengar banyak ulasan tadi soal anak muda, soal perempuan, soal prospek kepemimpinan anak muda ke depan dan perempuan. Sudah banyak diulas oleh narasumber kita pada hari ini, Teh Indah, Kepala Desa Ciasem Baru di Kabupaten Subang, dan Teh Septia dari Bendahara Desa Ciasem Baru. Nah, kita sudah banyak mendengar perspektif soal itu semua. Nah, karena itu ke depan bahwa jangan ada yang minder kalau kita masih muda, nggak bisa memimpin, kalau kita perempuan nggak bisa mengurusi soal pemerintahan. Tadi kita sudah menjelaskan banyak soal itu, dan Teh Indah sama Teh Sepia mampu memberikan yang terbaik untuk pemerintahan di desanya. Tambahan sekali lagi, Teh Indah ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun dari awalnya sibuk membangun berkuliah, membangun karir di ibu kota, ternyata masih punya kepedulian yang sangat luar biasa terhadap kampung halamannya gitu kan. Siap. Tidak banyak orang muda yang mau berkarir atau kembali ke kampung halamannya untuk membangun kampung halamannya. Iya, tentu kami sebagai kru mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Teh Indah sama Teh Sepia atas atensinya dan kesediaannya untuk bisa membersamai kami di ruang podcast Porstenga pada hari ini. Terima kasih. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di waktu yang akan datang.